Jadi anggap recording. Oke, Pak. Recording. Udah oke Pak, silakan. Oke, udah recording ya, Pak. Stop recording. Ini tinggal join breakout aja saya, Pak. Anggap kita sedang ngajar. Oke. Alhamdulillah. Suara Pak Ali belum terdengar. Oke, alhamdulillah. Akhirnya bisa, Bu. Siap. Alhamdulillah. Oke. Siap ujian Pak Ali? Insya Allah. Siap. Surah An-Nahl ya, Bu, semalam. Silahkan buka dulu di laptopnya bahan-bahan yang diperlukan seperti RPP-nya. Share screen. Ya, saya semalam belum kan ada RPP yang terbaru ya, udah Bapak upload. Udah share. Persiapkan juga jangan di share screen dulu, dibuka. Maksud saya ya. Kemudian proposal PTK-nya, lalu modul project P5, PPRA-nya, modul pembelajaran jika ada, asesmen semuanya buka. Asesmen awal kalau ada, formatif, sumatif. Jadi maksud saya itu nanti tinggal di share screen aja. Filenya aja dulu dicari. Iya, isi waktu mulai ya kan. Oke, modul ajar, Prof PTK, kemudian P5-nya ya. P5, PPRA, itu kelas 10. 10, Nah, 3 ini, Bu. Udah, Modul siap. ajar, Ya. kelas P5, sama proposal ya. Oke. Spidol udah? Atau pena udah? Kertas? Udah. Kertas udah. Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selawat beriringan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ali, sebelum kita mulai, silakan Bapak Ali memperkenalkan diri dulu. Bapak Ali dari mana sekolahnya, kemudian memegang kelas berapa, materi yang mau dijelaskan hari ini apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimuddin. Saya ditugaskan di Min 9 Asahan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Berkebetulan diamanahkan untuk memegang kelas 5 dan pada hari ini akan menjelaskan tentang materi pendidikan Pancasila. Oke, sekarang kita masuk baca Al-Quran dulu ya Pak ya. Enaknya kita baca Al-Quran dulu, walaupun di penilaiannya itu yang terakhir. Saya yang pertama aja baca Al-Quran, Bapak buka surat At-Taubah ayat 1. Ya. Udah, Bu. Ya, silakan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن
Innallaha mukhzil kafirin. Oke, cukup Pak. Shadaqallahul azim. Oke. Em, Silahkan dibuka kertasnya Pak. Ya. Oke, Bapak tulis fasyaribuna fasyaribuna alaihi fasyaribuna alaihi minal hamim. Alaihi. Ain alaihi minal hamim. Minal hamim. Ya. Silahkan diangkat. Oke, Terbalik, Bu? Nggak terbalik? enggak pas. Oh, Enggak Pak. terbalik. Sudah? Makasih Bapak. Silakan Bapak, saya beri Bapak waktu Bapak di ruangan apa ya? Ruang guru Oh, ya? Bu. Bentar. Saya di ruang kepala sekolah, Bu. Cuman Oh, kebetulan bersebelahan sama ruang TU. Jadi begitu, Bu. oke. Oke, saya beri Bapak waktu 15 menit untuk mempresentasikan, untuk mengajar, presentasi mengajar Bapak. Kemudian jika Bapak menggunakan media, silahkan ditampilkan. Kalau bisa ada model pembelajarannya juga, silahkan. Saya beri Bapak waktu 15 menit ya. Ya, Bu. Sebentar, Bu. Ya. Videonya, cari videonya dulu. Oh, Oke, ini dia. Udah, silahkan. oke. Udah. Oke. Oke. Share screen dulu ya, Bu ya. Ya, boleh. Oh, enggak ada ya, enggak share screen. Bapak nggak pakai PPT? Enggak, saya pakai video. Oh, video aja. Oke, Iya. nanti aja pas masuk ke video aja di share-nya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak sekalian. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah, luar biasa. Senyum ceria, Allahu Akbar. Anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita memasuki pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon ketua kelas untuk memimpin doanya sebelum kita mulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Oke anak-anak Bapak semuanya. Alhamdulillah tadi kita sudah membaca doa. Kemudian coba anak-anak Bapak semua lihat dulu kanan kiri temannya ada nggak yang nggak datang? Alhamdulillah semua hadir pada hari ini ya. Oke anak-anak Bapak sekalian, untuk penyemangat kita pada hari ini, Bapak kasih dulu tepuk penyemangat. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ikuti Bapak ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, anak-anak Bapak semuanya sudah semangat dan siap belajar? Oke, anak-anak Bapak sekalian, pada hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila, kebetulan pada materi penerapan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Nanti anak-anak Bapak, setelah kamu mempelajari ini, kamu akan mengetahui sikap-sikap apa saja sih yang nantinya akan kamu terapkan, akan kamu
aplikasikan dalam kehidupan sehari-harimu, baik itu di rumah maupun di sekolah ataupun di lingkungan di sekitarmu. Oke, anak Bapak sekalian, sebelum kita masuk ke pelajaran, ada video yang akan Bapak tampilkan, yaitu video yang berupa masalah. Masalah apa? Nanti setelah nonton ini akan kamu pecahkan. Ya, nanti setelah ini kita akan bentuk kelas diskusi. Kamu akan memecahkan masalah yang akan dihadapi. Oke, Bapak putar dulu anak-anak Bapak sekalian videonya. Sudah share screen, Pak Ali? Belum muncul? Oh, belum muncul, Bu? Iya, udah share screen. Udah pencet Oh, yang belum, hijau. belum. Tadi saya kirain udah muncul. Maaf ya, Bu. Nah, Screen, ya lupa saya. Faisal, mohon maaf izin bertanya. Saya kok tidak bisa melihat Aduh, tombol breakout room ya, Pak? tertarik masuk lagi kita nih, tertarik masuk ke main room ini. Halo, Bu. iya, terlempar tadi ya, Iya. sedikit. Jadi gimana? Ya, emang sering. Ya, nggak Oh, apa-apa, sering lanjut aja. begitu. Malam juga Ya. kayak gitu. Jadi share screen lagi. Boleh dijelaskan saja? Dilanjutkan saja? Anggap aja udah selesai videonya. Oh, gitu ya, Bu. Jadi nggak apa-apa kan, lanjut aja kan, Bu? Nggak apa-apa. Ah. Silahkan dilanjutkan. Oke, anak-anak Bapak semuanya, tadi sudah menyaksikan video yang pertama. Video yang pertama itu sudah kamu saksikan sendiri tentang penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Tentunya kita tidak akan mungkin berbuat seperti itu setelah nanti kamu akan mempelajari hal-hal ini yang Bapak akan jelaskan nanti. Bagaimana Bapak sekalian, dari video pertama tadi nanti akan kamu cari apa sih penyebab-penyebab masalah yang terjadi pada saat yang terjadi penyimpangan nilai-nilai Pancasila tersebut. Ya, seharusnya tadi kita tampilkan video kedua, Bu. Video keduanya itu mengenai nilai-nilai Pancasilanya. Ya, karena tadi ada gangguan teknis. Anak Bapak sekalian, kemudian tadi sudah menonton juga video yang kedua. Video yang kedua adalah kebalikan daripada video yang pertama tadi. Tentu nanti kamu akan bisa membedakan penyimpangan dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Karena Bapak bagi menjadi 3 kelompok ya, masing-masing 3 atau 4 orang untuk mendiskusikan masalah yang terjadi pada video yang pertama tadi. Bagaimana Bapak kasih waktu sekitar
15 menit untuk berdiskusi kepada temannya dengan pertanyaan yang nanti akan kita kasihkan, yang akan kita bagikan kepada anak sekalian melalui LKPD. Dan Bapak silakan untuk diskusi dan nanti kamu akan presentasikan ke depan kepada teman-temanmu yang lain. Jadi nanti kurang lebih pertanyaannya adalah apa hal-hal yang membuat seseorang itu melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Kemudian bagaimana sikap kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena Bapak kasih waktu sekitar 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, anak-anak Bapak semuanya sudah selesai diskusinya kan? Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya kepada teman-teman sekalian tentang video yang pertama dan video yang kedua. Oke, semuanya sudah melakukan presentasi. Kita beri aplaus yang meriah untuk semuanya. Alhamdulillah anak-anak Bapak semuanya sudah tadi menyaksikan video yang pertama dan video yang kedua. Kemudian kita simpulkan sama-sama apa kesimpulannya. Penyimpangan nilai-nilai Pancasila itu jangan sampai kita lakukan ya anak-anak ya. Kita cukup gunakan video yang kedua, penerapan nilai-nilai Pancasila. Kenapa? Penerapan nilai-nilai Pancasila itu tujuan akhirnya dalam penerapan Pancasila itu adalah menuju hidup yang aman dan damai. Jika penerapan Pancasila itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, tentu anak-anak Bapak semuanya akan menjadi masyarakat yang tentram, masyarakat yang damai, adil, dan bisa melaksanakan kehidupan sehari-harinya itu dengan tenang. Itu intinya anak-anak Bapak sekalian. Nanti setelah sampai di rumah, kamu coba terapkan nilai-nilai ini. Kepada siapa? Ya kepada keluargamu ya. Tentunya pertama pada keluarga, kepada orang tua. Apa sih penerapan nilai-nilai Pancasilanya? Coba yang pertama, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa penerapannya? Ada yang tahu? Oke, penerapannya itu ya ibadah kepada Allah, sholat kamu, kalau di rumah, melaksanakan ibadah-ibadah lainnya selain sholat. Kemudian, kemanusiaan adil dan beradab. Coba penerapannya, ya saling tolong-menolong pada saudara, kepada teman, pada lingkungan-lingkungan sekitar. Kemudian, penerapan nilai Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Apa itu? Gotong royong misalnya, bersatu kita sama, membersihkan lingkungan, gotong royong sama keluarga, membersihkan rumah. Kemudian, penerapan nilai Pancasila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pengusahaan perwakilan. Apa kira-kira? Dalam keluarga, kalau ada satu masalah, anak-anak Bapak semuanya cerita sama orang tuanya. Musyawarah, bagaimana bisa ada kesepakatan, bagaimana hasil musyawarah itu, mana tahu dengan masalah itu kita ceritakan kepada orang tua kita, pada keluarga kita, kepada teman kita, tentunya ada jalan-jalan keluar yang akan didapat. Kemudian yang terakhir, penerapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak Bapak sekalian harus bisa berlaku adil kepada siapapun. Apalagi anak Bapak ketua kelas, harus adil sama kawan-kawannya. Nanti kalau di rumah sama adik-adiknya juga harus berlaku adil. Ya, anak Bapak sekalian, mudah-mudahan penerapan nilai-nilai Pancasila ini yang 5 bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan, anak Bapak sekalian. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ali, saya masuk ke sisi yang kedua ya, jawab pertanyaan. Pak Ali masih ingat nggak teori-teori belajar?
Oke, bisa Pak Kebetulan Eli masih sebutkan? masih Ya, ingat. Alhamdulillah. Coba Karena tadi Pak Ali malam sudah. jelaskan, Iya, tadi ya, ya tentang teori 5 teori belajar itu. teori belajar yang saya coba cari ringkasannya di berbagai Ah, sumber itu. Yang pertama behaviorisme, ya, kemudian kognitivisme, baru konstruktivisme, hmm, humanisme sama sibernetik. Kalau iya, behaviorisme itu mm-mm, biasanya tentang perubahan tingkah laku anak-anak. Belajar dikatakan belajar itu jika pada anak-anak itu terjadi perubahan pada dirinya. Dari nggak bisa jadi bisa. Tapi dengan stimulus dan respon, dengan masukan-masukan dan direspon oleh anak-anak. Kemudian kognitivisme. kognitif, Kognitivisme itu belajar yang berdasarkan dengan pemikirannya, gitu. Kognitif ya, dengan apa kata kerjanya itu kognitif ya, jadi dengan pemikiran dialah cara berpikirnya berubah, maka itu disebut belajar gitu. Kemudian konstruktivisme yaitu teori yang berfokus pada membangun pengetahuan sendiri. Antara beda behaviorisme sama kognitivisme dan konstruktivisme itu, kalau behaviorisme itu biasanya guru yang lebih berperan penting. Tapi kalau di konstruktivisme dan kognitivisme itu siswa yang lebih aktif ketimbang gurunya. Guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian yang keempat humanisme. Humanisme itu teori yang apa namanya? Istilahnya belajar itu lebih ke pendekatan gitu. Memanusiakan manusia lah. Artinya bukan meminta hasil mereka bagus, tapi kayak mana guru itu biar anak itu bagus saja belajarnya, bagus belajar, cara belajarnya dia bagus. Nah itu namanya humanisme gitu, secara kemanusiaan. Kemudian terakhir teori sibernetik itu yang teori belajar yang terbarukan, istilahnya mengenai yang teknologi seperti ini. Kita saat ini Zoom itu kan dengan sibernetik gitu. Itu ya Bu. oke. Sekarang kita masuk ke kurikulum Merdeka ya. Iya. Silakan Bapak share screen RPP Bapak, saya cek Share screen. screen. Oke. Oke. Di kurikulum Merdeka itu kan ada istilahnya CP ya. Kalau CP. CP itu apa Pak Ali? CP capaian pembelajaran. Oke. Biasanya diberikan atau guru yang buat sendiri? Guru buat sendiri, cuman kan kalau sekarang, kalau merdeka itu biasanya guru itu melihat kondisi siswa, sanggup nggak siswa itu dengan CP itu. Seandainya dikasih apa namanya dari pemerintah itu sudah ada patokan CP itu, bisa aja kita rubah menyesuaikan dengan keadaan siswanya. Oke. Kalau TP apa itu TP? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Tujuan Nah, pembelajaran pada materi Pak Ali ini apa? tujuannya ya itu tadi yang saya jelaskan di video pertama, yang di video awal tadi, Mm-mm. yaitu bisa setidaknya memberikan contoh nyata dalam penerapan Pancasila itu, nilai-nilai Pancasila. Kemudian dia bisa menunjukkan di mana sih penerapan Pancasila itu. Kemudian yang terakhir bisa dia mempraktekkan, menyajikan, menerapkan nilai Pancasila itu bagaimana gitu, dipraktekannya lah dalam kehidupan sehari-hari ini. Oke. TP ini biasanya untuk 1 kali pertemuan atau lebih dari 1 kali pertemuan? Uh, Setahu saya ya Bu ya, TP itu Mm-mm. sekali pertemuan. Makanya membuat TP itu ya harus menyesuaikan dengan keadaan kita, dengan siswa itu bagaimana. Bisa nggak siswa itu apa namanya mencapai TP itu gitu. Makanya kalau Berarti, misalnya TP itu nggak tercapai, hmm, harus berulang kembali lah dengan modul yang sama gitu.
Oke, berarti RPP atau modul yang kedua TP-nya beda. Kalau saya kebetulan beda, karena mungkin ya menurut saya Bu, antara Mm-mm. modul 1 dengan modul 2 itu pembelajarannya ringan. Oh gitu. Karena Jadi ini satu bisa TP lah ini cukup cukup gitu, satu satu kali kali pertemuan pertemuan. cukup gitu. Oke, coba bagaimana caranya Bapak membuat anak mampu berpikir kritis dan kreatif ketika menjelaskan TP1, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, mereka melihat langsung, Hmm? melihat langsung model Hmm? contoh-contoh penerapan Pancasila. Kalau dalam penjelasan modul ajar saya ini, guru sebagai modelnya. Guru kalau begini, ini apakah contoh penerapan Pancasila tidak? Mereka akan mungkin berpikir lagi gitu. Apa iya gitu, apa enggak gitu. Seperti itu. Sebagai model gurunya di sini. Atau mereka memang diberikan melihat model-model lain seperti di lingkungan sekolahnya, teman-teman yang lain, tinggal menunjukkan saja kan apakah itu contoh penerapan Pancasila atau tidak. Oke, sekarang udah ada TP-nya. ATP-nya mana? ATP yang mana nih? Uh, ATP sebelum inilah Bu, alur Hmm, yang mana? nggak saya buat karena Oh, ATP kan kenapa nggak dibuat? Ya, silabusnya kan besar dia. hmm. Nah, dari situlah ada di, saya coba lagi saya buka. Oke, udah salah nggak rasanya? Ah, Yang paling besar itu apa? ATP atau CP? ATP, ATP, ATP dia silabus, pengganti silabus. Silabus kan paling Nah, coba pertama. cek lagi. Coba cek lagi. Beneran nggak ATP itu silabus? ATP, ntar ya saya lihat. Nah, di sini. Ah. Nah, mana yang Oh dulu iya, paling iya, besar? yang paling besar Yang CP paling ya. besar itu CP. Oh CP iya, itu iya. diberikan oleh pemerintah. Baru guru yang membuat TP-nya. ATP dan TP-nya. Iya, 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 baru setelah TP dibuat ATP-nya. Nah, kira-kira di RPP Bapak tadi mana tuh ATP-nya? ATP-nya di kegiatan ini. Ah, itu dia. Ah, Bukan, kata sedikit lagi. Tuh, kriteria ketercapaian itu kayaknya ATP-nya. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. sekarang. Oke, saya masih belum dapat itu jawaban cara anak berpikir kritis itu, Pak Ali. Coba satu aja dari materi Pak Ali yang besar ini, gimana sih caranya Pak Ali tuh ngajak anak berpikir kritis? Misalnya Pancasila sila keberapa ya? Kalau saya ngajar anak saya, misalnya ini sila ke-1, misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, gimana tuh cara ngajak anak saya berpikir kritis ketika menjelaskan itu? Sehingga anak bertanya, ada muncul pertanyaan dari anak, kok begitu, Pak? Nah, misalnya begini. Coba, coba ingat-ingat caranya gimana? Saya kalau ditanya gini agak bingung, Bu. Jawabnya. Oke, Tapi kalau misalnya apa, apa? agak berwaktu gitu, nah, mungkin bisa gitu. Cuma kalau biasanya ya, kalau saya ke Mm-mm. anak-anak itu, saya hanya Ya, kasih contoh nyata aja. Tuh lihat tuh di sana begini. mm, Karena kan mm, kita lingkungan sekolah ini kan besar. Coba itu yang dibuat ya, dia bagaimana? Saya bilang gitu ke anak-anak gitu. Contohnya lah apa namanya, membuli kawannya. Kenapa membuli mm, kawan itu bertentangan dengan sila kedua gitu? Saya oke, bilang begitu. mm-mm. Apa itu termasuk berpikir tinggi, Bu? Iya, Oh gitu. mm-mm. Nah itulah makanya Iya, saya nggak ngerti pengertiannya, cuman mungkin sudah saya sampaikan gitu. Cuman saya oke. nggak paham Lanjutkan, lanjutkan, pengertiannya. Oke. lanjutkan. Mm-mm. Iya. Yang tadi, Bu. Mm-mm. Iya, cara Ya gitu. mancing anak tadi. Ya gitulah tadi Mm-mm. ketika anak itu misalnya ada murid saya itu suka kali membuli kawan. Coba Mm-mm. dikira coba abang kira ini
Mm-mm. sesuai nggak dengan nilai-nilai penerapan sila-sila kedua? Apa sila kedua? Hmm. Kemanusiaan akan beradab. Kira-kira beradab nggak perlakuannya? Nah, Oke. jadi dia berpikir seperti itu gitu. Gitu Oke. aja sih. Mm-mm. Sekarang dalam penerapannya, Bapak menggunakan pendekatan TPACK nggak? Ya, Ada apa itu? tadilah video, penampilan Nah, video, apalagi? Ada laptop. menggunakan aplikasi-aplikasi lain nggak waktu ngajar Bapaknya? Karena ini Hmm? pembelajaran awal, Mm-mm. saya nggak ada menggunakan yang lain, hanya tontonan saja lah. Paling itulah dengan PPT yang sudah divideokan. Oke. Ada Mm-mm. Bapak punya? Boleh Ibu lihat? Ini yang tadi, yang video kedua tadi, Bu. Kalau Oh, kita itu PPT putar, yang Bapak buat sendiri. ah, Bapak ah, buka buat videonya sendiri. iya, Oke. mau dibuka, Boleh, saya lihat. kita Sama yang tadi. Kalau yang tadi nggak usah. Ada yang sama-sama dengan yang tadi ya? enggak, dia Boleh, boleh. Yang berbeda berbeda, boleh. Boleh, berbeda. silakan. Mm-mm. Ini kita udah share screen ya, Bu. Saya Udah. saya coba ke YouTube dulu Ya. ya, Bu. Mm-mm. Oh, Bapak punya aplikasi, punya YouTube sendiri? Punya kebetulan. Oke, boleh lihat Ah, saya, Pak? ini di sini. Oke, Ini ini Bapak nih. saya skip aja ya, Bu. Tunggu dulu. Saya coba lihat ke dalamnya enggak Tova TV itu. Saya lihat playlist Bapak supaya Oh, bisa saya. Mm-mm. ntar, Karena di sini ntar. ada pertanyaan keterampilan menggunakan media pembelajaran. Karena tadi Oh Bapak hanya iya. men-share video, saya belum Kebetulan full nih lihatnya. video yang saya buat sendiri itu yang murni ya, kan Heeh. ini ada juga Iya, saduran dari iya. yang lain. Nah, ini ada Ya, 1, 2, 3, 4, yang ada Bapaknya 5. deh, yang untuk media pembelajaran yang mana? Nah, ini ada nih tutorial cetak raport, itu saya juga yang buat. Kemudian Oke. Yang jadi ini, media pembelajaran yang mana? Oke, yang ini nilai tadi, yang ini Pancasila. nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Oke, sip. Oke, dalam Bapak menjelaskan itu, Bapak menggunakan model-model pembelajaran nggak? Kayak problem based learning atau Oke, project based learning? iya, menggunakan Coba saya lihatkan sama saya buktinya apa? Dari PBL dulu deh. PBL itu problem based Hah? learning. Biasanya Oke, pembelajaran diawali dengan masalah. Tadi oke. pembelajarannya kan dari awal kegiatan inti tadi Mm-mm. saya Mm. lihatkan video masalah. Nah, itu kan Oke. kebalikan dari pembelajaran saya, itu sebuah Mm-mm. masalah gitu kan. Mm-mm. Maka bagaimana mereka menyikapi video itu, membuat apalah problem based learning, misalnya pembelajaran yang berbasis masalah, itu masalahnya bisa nggak mereka ngambil pelajaran dari situ. Oke, kalau Bapak pernah gunakan project problem based learning nggak BJBL? Pernah, cuman Oke, ada buktinya nggak ada. Cuman bukti foto-foto saja sih. boleh Kebetulan kemarin silahkan. saya mau masuk ke YouTube belum Mm. sempat. Oke, boleh foto-fotonya boleh. Proyeknya berupa Foto-fotonya, apa? proyeknya itu berupa membuat Mm-mm. toge, Oke. pelajaran IPA. Nah, ini Anak saya, dilibatkan di dalamnya. Kelas iya, berapa? kelas 5. Oke, saya mau lihat. Saya bentar, saya ke grupnya dulu. Begitu kemarin mau sempat begitu. Proyeknya selesai satu kali pertemuan Tidak. atau lebih dari Oh, satu? proyeknya Betul itu, Pak. Kalau Bapak bilang apanya? proyek satu kali pertemuan aja itu nggak betul. Proyeknya itu kita kan gini, Mm-mm. pertama kita kasih materi kan, Mm-mm. yang kedua kita praktek dulu, praktek, Mm-mm. maksudnya praktek mempraktekannya, Mm. baru kita tunggu itu sekitar 3 hari baru ada Oke. hasilnya. Jadi setelah itu semalam ujian anak-anak, Mm-mm. ujian SBD, ujian SBDP-nya, keterampilannya itu
Mm-mm. Dia membuat ini masing-masing. Alhamdulillah, udah inilah istilahnya anak-anak itu sudah banyak yang bisa. Oke. Bentar ya Bu, saya coba tampilkan sebiji aja. Satu aja cukup? Atau nanti aja, kita tunggu Oh dia ya, download dulu. Oke. iya iya. Baik. Bapak selama ngajar itu, Bapak menggunakan modul ajar nggak? Karena kalau saya hanya tanya yang RPP Bapak, saya nggak bisa mengeksplor. Jadi nanti nilainya nggak sesuai sebenarnya. Oh, saya melakukan, Bu, tapi pas di RPP-nya nggak mewakili gitu. Ada nggak Bapak selama ini menggunakan modul ajar? Kebetulan Hmm. kami yang Mm-mm. lalu belum pakai kurikulum Merdeka. Ya, modul ajar yang lama ada. RPP lah, Oh enggak, maksud saya bukan modul buku. ajar dalam bentuk RPP. Modul kayak apa ya? LKPD, media pembelajaran yang saya maksudkan di sini. Tidak. Karena sekarang kan nggak pernah. Bapak Saya nggak pakai pernah buku pakai. aja lah. Buku di situ sudah lengkap dengan Mm-mm. latihan, dengan apa semua. Boleh sebentar saya ambil ya Bu ya. Apanya? Saya Bukunya? bisa gini keluar Oh, sebentar. bukunya kalau buku berarti pemerintah yang buat ya, bukan Bapak yang buat. Bu- bukan, bukan, bukan. Bukan ya. Pemerintah. Nggak usah. Ya, Nggak buat apa-apa. saya. Nggak apa-apa. Oke. eh Coba yang ini, oke, saya percaya yang ini udah lewat ya. Yang ini nggak usah. Kita lanjutkan aja lagi. Bapak waktu mengajar itu ya, ada memberikan asesmen nggak? Ada tentunya ya Pak ya. Ada Bukan. penilaian ya Pak. Hmm, Oke. Penilaian itu kan macam-macam ya Pak ya. Bapak ada iya. memberikan penilaian awal nggak? Kalau di kurikulum Merdeka kan harus ada asesmen awal tuh untuk sebagai tes diagnostik anak, untuk melihat sejauh mana kemampuan anak. Nah, Bapak Kalau memberikan nggak? saya kebetulan Mm-mm. kan kami kan guru kelas nih, banyak banyak Ya, pelajarannya. ya. Tidak di semua pelajaran saya Oke, buat yang seperti mana itu. ada aja? Yang Saya di mana ada aja? matematika saya buat. Boleh saya Ah. lihat. Oh, maksudnya Ada nggak? nggak ada lah Bu. Saya praktek langsung ke kelas. Oh, Kan oh dituliskan di gitu. papan tulis Oh iya, tuh. tuliskan di Ah, papan tulis. Oke. iya. Jika selama ngajar itu ternyata ada kalau di istilah kurikulum Merdeka peserta didik berkebutuhan khusus ya Pak ya. Apa yang Bapak lakukan? Saya 2 tahun yang lalu, dua Mm-mm, tahun yang lalu saya dapat itu satu. mm-mm, Siswa saya kebetulan waktu itu kelas 1 ngajarnya. mm-mm. Siswa saya itu apa namanya tidak bisa bicara, tunawicara. Oh, Dia nggak bisa berarti tetap mendengar. gabung di sekolah Bapak? Iya, kebetulan kami kan di Oh, pelosok nih Bu. Kami iya kan di iya iya. pelosok. Kebetulan Mm-mm. sekolah ke SLB itu Ya, jaraknya sekitar 15 kilometer lah dengan jalan yang begitu luar biasa yang kami lalui itu mm-mm, orang tuanya nggak sanggup. Orang tuanya mm, cerita sama saya. Dia mm-mm, bilang, Pak ini di SD nggak diterima, di sana nggak diterima. Tolonglah mm-mm, Pak di sini. Ya udahlah mm-mm, Bu, saya coba saya mm-mm, terima gitu kan. mm-mm, Dengan keterbatasan dia dan memang dia nggak bisa apa-apa ya. Hanya sekedar paling saya lah yang memahami bahasa dia bagaimana. Gitu. mm-mm. Dan dia kebetulan kalau menulis bagus tulisannya bagus. Bagus luar biasa tulisannya. Kalau Hmm, menghitung bisa, bisa. cuma tak bisa bicara saja. Oke. Jadi saya pun itulah suruh dulu sering dibully juga sama kawan-kawannya. Mm-mm, Agak berat juga memang mengapakan dia sampai kadang nangis atau apa. Cuman mm-mm. ya saya coba-cobalah. Saya khusus kalau dia kawannya belajar yang ini, dia khusus belajarnya. Nggak bisa disamakan dengan kawan. Oke. Oke, berarti Bapak memberi perhatian khusus ya. Iya. Oke. Heeh. Boleh saya lihat salah satu contoh asesmen Bapak? Boleh yang formatif? Kalau bisa ada formatifnya. Yang di mana ini, Bu? Oh, boleh yang sesuai dengan RPP, boleh. Oh, ini yang sama yang ini aja lah ya.
Yang ada di tugas saja yang saya upload. Yang formatif dulu deh. Formatif, baru yang sumatif. Bu, ambil kan HP itu dong. HP di atas. Ini yang formatifnya. Ini yang formatifnya yang tadi mengenai penerapan Pancasila. Oke. Kalau sumatifnya kebetulan belum saya buat ini. Kalau untuk Yang pelajaran lama ada? Yang lama ada nggak? yang lama Nanti Pak, ada. Bapak buat yang di RPP-nya ya Pak, Bapak gabung ya Pak ya. Di RPP Bapak itu ada lembar kerja formatifnya, sumatifnya, ya Pak ya. Jadi ada bukti penilaiannya. Ya, itu kalau sumatif kan akhir semester tuh ya, Seluruh Bu ya? ya. Oh iya, oke lah. Saya lihat-lihat aja. Maksudnya Oh itu iya, agak berat ya. Yang formatifnya aja deh Bapak buat. Itu inilah asesmen awal sama formatifnya. Oh gitu. Kalau yang sumatif ada Bapak contohnya nggak? Yang punya di laptop Bapak ada nggak? Tapi yang ada sih yang model pilihan berganda tapi Bu. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Iya, Boleh. saya buka dulu. Itu semester tadi Pak. Hmm. Oke. Kira-kira ya Pak ya, dari Ah, soal yang Bapak buat ini, berorientasi HOTS apa enggak? High order thinking skill apa enggak? kalau mapel ini paling 1-2 aja ini Bu. Tapi pun tunggu Bu, bukan ini. Ada di yang baru ada hacknya apa? Oke, Hotsnya. boleh. Tapi Ya, oke, yang ada HOTS-nya. Mungkin yang di sainsnya atau di matematika yang bisa muncul HOTS-nya, iya yang ada. Di mana saya letak ini dokumennya? Bentar ya Bu, saya cari dulu. Untuk yang itu tadi Bu, yang toge dulu ya Bu ya, saya tunjukkan tadi. oke, boleh. Kembali mencari ini soalnya mana saya letak? Kalau yang soal dari RPP Bapak gimana? Ada perwakilan HOTS-nya nggak? Kalau RPP yang ini, yang modul ajar. Heeh. HOTS nggak soalnya?
Yang tempe itu nggak apa-apa, Pak. Nilainya udah maksimal untuk poin yang itu. Nggak perlu Pak lihatkan lagi. Ah, ah, ya. Yang di modulnya lagi. Ah, ah, yang instrumennya belum maksimal. Yang harus ada, iya. Ada nggak asesmennya berorientasi HOTS? Oke. Ya. Nanti Bapak jelaskan ya, yang mana. Kenapa Bapak sebut itu berorientasi HOTS? Ini IPA. Mm-mm. Tunggu saya cari yang lebih hot lagi di matematika. Matematika aja ya, Bu. Yang mana yang HOTS-nya? HOTS Yang itu kalau iya, aspek kognitifnya C berapa itu? C456. C456. Yang mana yang Oke. cepatnya? Kalau ini menurut saya uh, ini hot ini. Oke, kenapa? Coba jelaskan. Yang pertama, dia Mm-mm. ada disajikan sebuah cerita. Yang Mm-mm. pertama, yang kedua, dia berpikir. Bentar, Bu, saya tengok ini. Mana tuh? Dia dalam praktek. Bentar. Kalau di matematika kayaknya hampir rata-rata ya, Bu, ya. Biasanya ya, karena dia memecahkan masalah. Oke, Gitu nggak ya, Bu. semuanya. Kayak 76 kali 42 itu C3. Itu belum Iya, HOTS iya. dia. Mm-mm. Memecahkan masalah di situ. Hmm. Ada yang mengukur, mengukur ada ke Mm-mm. C5 gitu kan. Kayak ini mengkonversi itu kan Mm. sudah masuk ke C5 itu, mengevaluasi dia. Disitulah, Bu, ininya Oke, hotsnya. Tapi memang nggak banyak, saya nggak HOTS-nya. berani banyak karena yang pertama kami di sini, mohon maafnya, sekolah kami ini termasuk kami negeri, tapi sekolah yang Mm-mm. termasuk tertinggal daripada negeri yang lain di kabupaten kami ya. Mm. Walaupun Iya. kami nomor 9 minnya dan memang udah Mm. paling ujung Mm-mm. kualitasnya gitulah, mohon maafnya seperti itu. Makanya saya guru pertama kali saya masuk kemari 2019 itu saya agak kaget karena kan saya dari mengajarkan mereka membaca pelajaran yang baik. Anak kelas 5 belum semuanya lancar membaca gitu. Makanya saya Oh, menerapkan ini kayak mana gitu. Anak-anak ini bisa berkali-kali 1 sampai 10 hafal saya sudah luar biasa gitu di sini. Itu tantangan-tantangan luar biasa kami di sini. Apalagi menghitung di matematika ini. Ya paling di kelas saya ada 21, itu paling hanya 4 orang yang saya anggap tuh lulus dengan oke. matematika ujian kita seperti itu. Oke, Pak. Selanjut ya, Pak ya. Ya, Oke. Coba Bapak buka proposal PTK Bapak. Ini udah berupa makalah proposal. Oke. Apa judulnya, Pak? penerapan model pembelajaran active learning, referral Mm-mm. reversal question dalam meningkatkan hasil Mm. belajar dan didik pada mata pelajaran Mm-mm. pendidikan Pancasila di kelas 5.
Itu Oke, apa itu saya Bu active sebenarnya Bu, learning? maaf Bu, Ya, sebenarnya saya mau ke matematika karena kan base saya ke oke. matematika. Cuman karena kata mereka, Ah, kata dosen-dosen sebelumnya seluruhnya mm-mm. harus linier gitu kan, harus kalau dari awal yang PKN udah PKN sampai habis gitu. Oke, Makanya saya nggak ini apa-apa. PKN. Saya baru ini pakai PPK KN. PKN. Oke, nggak apa-apa. Eh, Saya cuma tanya active learning itu apa, Pak? Pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif Mm-mm, itu mm-mm. menekankan siswa lebih aktif timbang gurunya. Gurunya hanya sebagai fasilitator saja di situ. Oke. Dia pakai tipe role reversal question itu apa? Ini dia Bu. Kalau diapakan dia di apa namanya di teori belajarnya lebih humanisme karena kita guru itu sebagai siswa gitu. Hmm, Kerjasamanya antar guru dengan siswa. Tapi guru di situ sebagai siswa sama-sama hmm. belajar, sama-sama mencari pertanyaan eh, dari apa tadi? Dari materi itu gitu. Jadi guru dan siswa itu bersatu padu kita, satu diskusian gitulah. Nggak ada lagi namanya Oke. guru, nggak ada. Jadi sama-sama diskusinya sama-sama kawan gitu. Nggak nanya ke guru lagi, Pak ini apa Pak nggak gitu. Ke Pak Sanu sana Oke. ini apa namanya gitu gitu dah kira-kira. Apa masalah yang melatar belakangi sehingga Bapak mengangkat judul ini? Model active learning, pakai model active learning. Apa Nah ini masalahnya? kembali ke pertama tadi, ya kan. Sebenarnya kalau saya kebetulan belum menemukan masalahnya. Cuman karena itu tadi Bu, mohon maaf kali, Hmm, karena memang ini hmm, harus linier. Nah, jadi mm-mm. saya harus harus tahu di mana letak masalahnya. Ternyata Iya, masalahnya selama ini kan mm-mm, kami mm-mm. guru PKN-nya terpisah. Ya, Bukan saya nih guru PKN-nya. Maka di tahun ini aja lah mm-mm. saya meminta bahwasanya PKN itu masuk ke dalam guru kelas. Nah, Oh gitu. ternyata mohon maafnya guru sebelumnya itu tidak ada Mm-mm. mengajar-mengajarkan begini gitu. Kayak mana menerapkan Hmm, Pancasila itu. Bahkan cuman paling apa itu hanya menghafal mm-mm, Pancasila, menghafal undang-undang gitu. Cuman penerapan nilai-nilainya itu saya rasa tidak mm-mm. diajarkan. Oke. Nah, Bapak juga bisa carinya dari literatur pendukung itu, Pak, masalah-masalahnya. iya, Kalau iya. peneliti lain, iya. Ada nggak di latar belakang Bapak eh melihat masalah dari literatur pendukung jurnal yang lain ada nggak? Atau peneliti yang lain? Cuman di apa itu di sini saya bukan itunya, Mm-mm. maksudnya dia sudah memberikan hasil gitu aja, Bu. Oke, jadi Ah, hasil belajar rata-rata hasil belajar di anak-anak belajar Pancasila di sekolah Bapak gimana? Bagus, menengah, atau itulah ya Hmm. kita kan sekarang kan model pembelajaran tuh apa evaluasi itu hasilnya harus KKM tuh, ya kan? Mm-mm. Harus KKM. Nah, Ternyata, KKM kan KKTP lah kalau di ternyata ya, masih banyak anak-anak yang tidak KKM dan harus di mm-mm. KKM kan gitu. Oke, itu remedi, Ya, ya enggak remedi. remedi-remedi gitulah gitu. Ya remedial dan penguatan lah dilaksanakan. Dan itu pun Heeh, karena waktu singkat, ya udah nanti mm-mm. dianggap selesai saja. Oke, Karena kebetulan ada nggak? Saya mau lihat teori pendahulunya ada nggak? Kajian atau penelitian terdahulunya ada nggak? Bisa di ada bab 2 di nih. Ada, di oke. Coba Ibu lihat. dia di nah ini pendahulunya di mana ini? Di Sukoharjo. Nah, itu dia. Oke, Ah, coba sebutkan, Pak. Apa dan bedanya sama persamaannya dengan yang punya Bapak nih, judul yang penelitian terdahulu ini? pembelajaran aktif Mm-mm, learning start with a mm-mm, question. Di mm. sini keep on learning. Cuman beda ini aja, Bu. Beda-beda tipe, Apa bedanya? beda tipe. Variabel terikatnya. Kalau Bapak Nah, hasil belajar. Kalau orang ini apa? keaktifan bertanya Oh, gitu. Oke. sama apa ini? Yang satu Aktivitas, lagi? peningkatan aktivitas. Oke. Oke, kita lanjut. Metode penelitian apa? Bapak apa, Pak? PTK, PTK. Apa itu, Pak? Coba jelaskan sama saya, Pak. PTK itu apa? penelitian tindakan kelas.
Mm. Langkah-langkahnya seperti apa? Besok Bapak ubah nih ya, Apanya? sebelum Bapak ulang upload lagi. Jangan I- miring tulisannya Pak, biasa. Kalau miring itu untuk tulisan bahasa asing. Ini kalau Ah, saya tulisan aslinya nggak miring loh, Bu. Tulisan tampilannya yang miring. nggak tahu. Cuman ini ketika Oke. saya di sini nggak Di miring. layar berbeda Nah, ya. nah Oke, ini nggak dia. apa-apa. Ini. Oke, 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 oke. Nggak apa-apa. Oh, pas tampil di share screen ya, jadi kayak gitu ya. Iya. Oke, oke. Coba jelaskan PTK itu aja, Pak. PTK itu dengan Mm-mm, siklus ya, pembelajaran mm-mm, istilahnya siklus 1. Kalau nanti mm-mm. dulu dulu saya pakai PTK juga waktu skripsi pun begitu. Siklus Ah, ah, 1 oke. dia Mm-mm, di pretest, postes gitu kan. Nanti mm-mm, ada peningkatan sedikit dan belum sampai mm-mm, pada yang dituju, buat lagi siklus mm-mm, 2 dengan pembelajaran yang sama, dengan model yang mm-mm. sama. Ya, oke. Sampai siklus 3 waktu itu saya. Siklus 3 baru hasilnya sekitar Mm-mm, 75% siswa sudah berhasil mm-mm. lulus KKN. Oke. Instrumennya apa, Pak? Coba lihat saya, Pak. Instrumen Penelitian penilaiannya Bapak? Iya. Udah ada instrumennya atau belum? belum nih, Bu. Kenapa belum? Gak sampai ke instrumen buatnya semalam. Belum, cuman cuman masih apa aja ini jenis penelitian, Proposalnya. masih proposalnya aja. Oke, oke, oke. Sekarang coba kita masuk ke modul project P5 PPRA, Bapak. Ini Oke, coba jelaskan sama saya, Pak. kebetulan Apa itu? Eh, ah, P5 PPRA itu apa ya, Pak? Jelaskan ke saya, Pak. P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Mm-mm. Itu ada PPRA. APPRA itu proyek proyek Rahmat Profil Pelajar Rahmatal Alamin. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu kalau PP5 itu biasa di dinas di lingkungan Mm-mm. Kemendikbud, tapi kalau PPRA Mm-mm. itu di madrasah. Tapi sekarang madrasah pakai dua dia, P5 dan Mm. PPRA. Oke. Coba jelaskan nih, penyusunan profil modul Bapak ini apa nih? Coba saya lihat. Ke atas Tema lagi kayak temanya ini, Bu. profilnya ya. Temanya Oh. gaya hidup Mm-mm. berkelanjutan. Nah, ini Apa profil. itu, Pak? Yang mau dibahas di gaya hidup berkelanjutan itu apa tuh, Pak? Ini di topiknya. Mm-mm. Hidup mengurangi plastik, hidup Mm-mm. jadi asik. Oke, maksudnya gimana itu? Coba Ber, ceritakan ber, aja. Anggap ah, saya siswanya. ini Mm. artinya di sini diceritakan Mm-mm. penjelasannya Mm-mm. yaitu bagaimana anak-anak itu bisa memanfaatkan limbah plastik itu, Mm-mm. bisa memilah limbah plastik, bisa jadi Mm-mm. keterampilan atau Mm. limbah yang tidak berguna. Jadi mereka tuh harus memahami itu di situ. Jadi Jadi limbah yang berguna gitu ya. ah, ya kan ada. Memanfaatkan sesuatu yang terbuang ya. Iya, jadi kan ada yang nggak terpakai, ada yang terpakai gitu. Jadi yang terpakai itu bisa untuk kerajinan-kerajinan yang lain, itu menghasilkan karya-karya gitu Mm-mm. dari Tujuannya bagi siswa menurut Bapak ini untuk apa nih? Apa sih ilmu yang siswa dapatkan setelah Bapak memberikan ini? ya ya setidaknya mereka mengerti Mm-mm. apa itu kebersihan lingkungan, Mm. berperilaku dengan Mm. lingkungan itu bagaimana. Mm-mm. Misalnya ada sampah-sampah itu bermanfaat nggak? Kalau nggak bermanfaat, kemana dibuangnya? Kalau yang bermanfaat, untuk apa gitu. Oke. Jadi Apa mereka yang bisa terjadi memunculkan ide-ide baru dengan hal-hal ini. Apa yang terjadi jika sampah plastik ini bertumpuk banyak, Pak? Nanya ke saya, Bu. Maksudnya ke Iya, anak-anak atau kayak mana ini? bukan ke Bapak saya Oh, tanya. Di sini soalnya ada nih, mahasiswa diuji kemampuan penguasaan. enggak. Kalau Tuh. Mm-mm. plastik salah satu sampah yang sulit terurai. Atau, halo?
Maaf ya Pak, saya terlempar Iya. tadi. Oke. Jadi Gimana tadi Pak? saya masih Ini dua nampak kan, Bu? pertanyaan. Mm-mm. Enggak, jadi soalnya video saya nggak ada. Saya masih nampak Oh, kan? apa yang tak ada? Masih nampak, masih Masih. nampak. Lanjut aja. Iya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. plastik itu merupakan salah satu bagian dari sampah yang sulit terurai oleh tanah. Iya. Jadi Mm. kalau seandainya plastik itu bertumpuk, maka akan mengganggu ekosistem. Ekosistem alamnya akan terganggu. Gitu. Ya karena contoh kecilnya ketika ada di TPA itu yang kita lihat di Mm. TV-TV itu yang ada di Jakarta itu sampai menggundung Mm-mm. gitu. Mm-mm. Saya kira lebih dari 50% itu adalah sampah plastik karena tidak bisa terurai oleh tanah gitu. Makanya dampaknya sangat Bapak tahu besar. nggak plastik itu dibuatnya dari apa Pak? Nggak tahu pula saya. Bahan dasar pembuat plastik itu apa Pak? Nah itulah nggak tahu saya. Ah, Nggak sampai ke enggak, sana. enggak. Nggak Enggak, sampai enggak. ke Nilai sana. Bapak udah saya berikan. Nilai Oh, Bapak ya. udah saya berikan. Saya tanya aja. Itu minyak bumi semua. Oh, makanya agak sulit terurai dengan tanah. Bukan, maksud saya kalau kita menggunakannya terus, sedangkan minyak bumi itu kan Oh, jumlahnya habis. juga Tidak terbatas. Iya, terbarukan. Ya. iya. Oke. Oke Bapak, Alhamdulillah tidak terasa hampir 2 jam kita ujian Bapak. Oh enggak, Amat satu, ya satu jam. 9:41 ya. Dari Ya, jam 8.20 setengah tadi ya. 9. Ya, Iya. masuknya dari jam 8 ya. Oke Ah, Pak, ah, Alhamdulillah udah selesai Alhamdulillah. ujian Bapak. Ya, kopiahnya udah berbeda Seru posisinya ya Pak ya. rupanya. Oke, boleh Bapak matikan dulu recordnya supaya ingat Oh Pak. iya. Tunggu record. Takut lupa nanti. Stop share ya. Iya, stop share dulu. Stop share. Habis itu Matikan recordnya. matikan recordnya dari live room ya, Bu. Live room Iya, yang di silakan bawah Bapak kan? live room dulu. Live Iya, room yang iya. di bawah. Oke. Recordnya lagi nggak dipencet nggak Pak ya? Nggak muncul lagi emang ya? Recordnya. Oh, ini stop record ya.